Hormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Saya Zaizal, mantan ASN Kementerian Pertanian yang ditugaskan di Kabupaten Sukabumi. Dengan ini memohon bantuan kepada Bapak Presiden Prabowo dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi dan teror yang menimpa saya sepanjang 24 tahun bekerja. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pagi hari ini saya lagi di Padang, jam 9 pagi. Saya memberikan keynote speaker, udah jalan lagi pulang. Karena banyak hal yang mesti saya kerjakan meski hari libur. Termasuk ini nih informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, tolong bantu sebarkan ini. Saya baru aja mendapatkan ya bisa diduga teror ya terkait dengan konten-konten saya yang berhubungan dengan adanya kriminalisasi di Pemkab Sukabumi. Ya, ini saya baru tadi pagi menerima undangan ya yang mengaku sebagai staf KDM. Bapak yang baik hati, Bapak kan curhat di media sosial tentang problem yang Bapak alami, baik sebagai pegawai maupun sebagai personal, karena Bapak mengaku dikriminalisasi. Dan saya memang meminta staf saya, kebetulan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk mengundang Bapak bertemu saya. Aduh, jadi Bapak itu trauma banget. Jadi gara-gara trauma sehingga ketika ada undangan dari stafnya Kang Deddy dikira itu teror padahal beneran diundang. Ya biar tahu lah penjelasannya yang sebenarnya itu gimana, apa yang terjadi pada Bapak tersebut. Betul Pak, itu Bapak diundang sama Kang Deddy Mulyadi ya. Mulai mengungkap borok-boroknya Jawa Barat dipimpin oleh Deddy Mulyadi. Bagaimana sekarang SMA, SMK mau ditarik lagi SPP yang dari zaman. Ini gimana nih, orang udah jelas berkali-kali dijalin sama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy dan juga Pemprov Jabar gak pernah punya niatan mau mengaktifkan SPP lagi. Itu usulan DPRD, Sidor, Markodot ya ampun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita. Dapat informasi, video reaksi dan video viral Indonesia dan updatean terbaru datang lagi dari Kang Deddy Mulyadi dan informasi menarik lainnya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, lancar segala urusannya, berkah rezekinya, bahagia dunia akhirat, yang cewek makin cantik, bahenul semok bohai ya. Amin. Seperti biasa kawan, sebelum kita bahas topiknya ada sebuah tawaran nih buat teman-teman yang mungkin ingin punya kaos Kang Deddy Mulyadi. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini ya, tinggal klik aja dan kualitasnya maksudnya terbaik dan juga harganya murah. Oke. Tapi sorry banget nih, saya dari tadi ngomongnya agak beribet ya karena lagi sariawan kawan ya. Kalau lagi sariawan itu kalau ngomongnya memang suka kepleset ya, kata orang Madura tepelecok. Oke, kali ini topik menarik dari Kang Deddy Mulyadi ya, yaitu mengenai seorang ASN ya. Dia itu ASN atau mantan ASN. Intinya beliau itu adalah bekerja di Pemkab di salah satu kabupaten di Jawa Barat, di mana mengaku selalu mengalami kriminalisasi ya, atau teror selama 24 tahun bekerja. Lalu dia bikin curhat lah di medsos ya, dan pada akhirnya nyampe ke Kang Deddy Mulyadi dan diundang oleh Kang Deddy Mulyadi melalui stafnya. Tapi malah dikira itu teror sama bapak tersebut kawan. Mungkin trauma ya bapak itu. Padahal benar diundang oleh Kang Deddy Mulyadi. Dianggapnya itu yang mengundang adalah mengaku stafnya Kang Deddy Mulyadi. Padahal memang benar stafnya Kang Deddy Mulyadi yang diperintahkan oleh Kang Deddy ya. Oke, bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Buat teman-teman jangan kemana-mana. Saya akan balik lagi buat teman-teman. Kita simak untuk informasi dan video yang pertama berikut ini. Di Lampung Mama. Di mana ini? Di mana Lampung Ombak itu? Padang. Nah, ini orang mana? Orang Cikampek. Padang. Asla ini? Susi, Lampung, Lampung ini? Sukabumi, Mana ini?
Orang Sukabumi saya digawe di dia. Ini Batu Raja. Ini Sibolga, Medan. Sumatera Utara sini. Pariaman, Pak. Padang. Padang. Ini mana? Pariaman, Pak. Pariaman. Nah, ini Abang, mana ini Abang? Cianjur, Pak. Mana orang Cianjur? Mana orang Cianjur? Mana deh? Ini Cianjur. Nah, ini Orang Cianjur. ini Orang Cikampek, Pak. Cikampek, Kamojing. Wah, ini di Lamun Ombak itu bukan orang Padang saja. Ada orang Masuji, Lampung. Ada orang Sibolga, Sumatera Utara. Ada Batu Raja, masih Sumatera Barat. Ada orang Cikampek, ada orang Sukabumi, ada orang Cianjur. Pokoknya ada semua. Makanya enak. Ya. Sing balager sia dia. Ya. Ya, salam untuk semuanya. Malam hari ini saya menghadiri acara Kahmi Sumatera Barat. Besok sudah balik lagi. Terima kasih ya. Wih, ternyata lagi ada di Padang nih, Kang Deddy Mulyadi. Ada yang kepanasan lagi nanti nih ya. Biasalah si Markodot tuh. Pokoknya setiap Kang Deddy Mulyadi keluar kota, itu dia pasti akan kepanasan jenggot ya, kepanasan jenggot. Kapan hari itu touring kan ke Jogja. Pernah juga ke daerah Papua. Kalau ini ke Padang. Padahal ini menghadiri undangan Kahmi ya. Dan langsung balik. Jadi tidak lama karena banyak pekerjaan. Padahal hari libur. Tapi pasti ada yang kepanasan si Markodot tuh ya. Entah nanti bikin video apa lagi si Markodot. Seperti biasa di bandara selalu tercegat. Wih, mantep. Ini waktu di bandara bersama Om Zen ternyata ya. Jadi kalau di bandara pasti selalu dijegat sama penggemar-penggemarnya Kang Deddy Mulyadi. Itulah orang baik. Kalau nggak baik nggak mungkin ya ditahan kayak gitu. Pasti karena orang baik katanya mulia ya. Jadinya setiap kemanapun itu selalu di stop dulu sama orang-orang. Entah foto ke ya. Atau mungkin minta ngobrol-ngobrol sebentar dan lain sebagainya. KDM berkunjung ke Padang. Dan lucunya, bukannya langsung cari penginapan, KDM malah asik menikmati lantunan musik sampai goyang-goyang. Nah, berikut videonya. Bonang. Bonang lebih besar. Ya, lebih besar. Ini apa namanya? Tarik. Kenong. Kenong kalau di sana ya. Ya, lagu yang terkenal lagu apa? Ayam dan lape. Nah itu ayam lape. Ya, oke. Wih, jago banget abang satu ini ya. Wih, ada yang bilang kenong, bonang dan lain sebagainya. Ayam dan lape. Kang Deddy Mulyadi nyampe Padang bukan cari penginapan, tapi menghampiri mereka ya. Para penggiat seni. Karena Kang Deddy Mulyadi paling senang banget kalau dunia seni ya, budaya yang berkaitan dengan musik juga, apalagi tradisional. Wih, itu saya yakin mereka bakal dapat nih ya dari Kang Deddy Mulyadi. Bukan cuma ditonton doang, dapat fulus. Selamat ya bang ya. Masya Allah. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Saya Zaizal, mantan ASN Kementerian Pertanian yang ditugaskan di Kabupaten Sukabumi. Dengan ini memohon bantuan kepada Bapak Presiden Prabowo dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi dan teror yang menimpa saya sepanjang 24 tahun bekerja. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan. Semangat untuk nonton Piala Dunia. Final memperebutkan ketiga dan pertama. Ini saya sampaikan ya, pagi hari ini saya lagi di Padang, jam 9 pagi saya memberikan keynote speaker di acara musyawarah wilayah Kahmi Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu saya kembali lagi, tidak lama, datang malam
pagi sudah jalan lagi pulang. Karena banyak hal yang mesti saya kerjakan meski hari libur. Termasuk ini nih informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, tolong bantu sebarkan ini. Saya baru aja mendapatkan ya bisa diduga teror ya terkait dengan konten-konten saya yang berhubungan dengan adanya kriminalisasi di Pemkab Sukabumi. Ya, ini saya baru tadi pagi menerima undangan ya yang mengaku sebagai staf KDM. Bapak yang baik hati, Bapak kan curhat di media sosial tentang problem yang Bapak alami, baik sebagai pegawai maupun sebagai personal, karena Bapak mengaku dikriminalisasi. Dan saya memang meminta staf saya, kebetulan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk mengundang Bapak bertemu saya, agar Bapak bisa menyampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi, dan saya bisa menelusuri serta mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Bapak apabila apa yang Bapak lakukan sudah benar dari sisi aspek hukum maupun dari sisi aspek Bapak sebagai abdi negara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, saya tunggu kehadiran Bapak. Itu bukan teror, memang itu undangan. Nah, tapi kalau menurut saya mungkin Bapak tersebut trauma ya. 24 tahun mengaku bahwa beliau itu selama bekerja sebagai ASN selalu dapat teror, kriminalisasi juga ya. Wah, jadinya ketika ada undangan seperti itu dianggapnya itu teror, kawan ya. Katanya ada yang mengaku staf KDM padahal benar. Tapi saran saya buat Bapak nih ya, kan sekarang sudah zaman-zaman canggih. Kalau misalnya ada yang ngundang kayak gitu, bisa cek aja ya, lewat Google, ChatGPT, atau mungkin lewat medsos resmi dari Pemprov Jabar ya. Tanyain apa benar alamatnya ini Kang Deddy Mulyadi, apa benar ini undangan dari Kang Deddy kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya memang benar ya bukan teror, itu berarti memang undangan resmi gitu loh Bapak ya. Tapi kalau misalnya nggak ketemu alamatnya nggak benar nggak sesuai itu baru bisa jadi dianggap teror, oke. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi mungkin Bapak trauma ya. Semoga saja bisa segera bertemu sama Kang Deddy Mulyadi. Jadi permasalahan Bapak yang selama bekerja sebagai abdi negara SN ya, ini bisa terselesaikan ya dan tidak dapat teror lagi, tidak dapat kriminalisasi lagi kawan ya. Katanya sih pernah mengungkap soal korupsi di salah satu Pemkab di Jabar gitu kawan. Oke, semoga sehat selalu ya Bapak ya. Terima kasih sudah diviralkan di medsos sehingga nyampe ke Kang Deddy Mulyadi. Tapi kira-kira ya kalau kasus ini kenapa nggak diviralin sama si Markodot ya? Katanya aktivis pejuang rakyat. Ada kasus seperti ini, seorang abdi negara mengungkap sebuah kasus korupsi ya. Terus malah dapat teror, kenapa si Marco diam-diam saja? Katanya pejuang rakyat. Nih simak. Yang bisa cuma bikin sebuah video-video kayak gini doang nih ya. Mojokin KDM terus ya, ngefitnah KDM terus, nyalahin KDM terus. Kita simak berikut videonya. DPRD mulai mengungkap borok-boroknya Jawa Barat dipimpin oleh Deddy Mulyadi. Bagaimana sekarang SMA, SMK mau ditarik lagi SPP yang dari zaman akhir, zaman Ridwan Kamil, SPP itu udah digratiskan. Namun di era Deddy Mulyadi sekarang terpaksa diusulkan oleh DPRD untuk dibayar kembali SPP oleh masyarakat di tingkat SMA dan SMK. Ini kenyataan pahit ya, bahwa Deddy Mulyadi itu gayanya memang selangit ya kalau di medsos, bagi-bagi duit ke setiap provinsi ya, tapi kenyataannya ini apa ya, ternyata carut marut ya, rakyat dimiskinkan ya, oleh SPP aja rakyat udah miskin nih jadinya nih ya, tambah miskin yang miskin itu. Apalagi Deddy Mulyadi punya kebijakan
menutup tambang seenaknya, menggusur rumah-rumah warga seenaknya tanpa digaji. Ujung-ujungnya soal tambang lagi. Ya ampun, udah jelas Deddy Mulyadi tolak usulan tersebut, gak punya niatan mau mengaktifkan SPP lagi ya. Kan ini masih mau dikaji lebih ulang kalau memang nanti ada kekurangan dana untuk pendidikan, nanti akan menggunakan dana-dana yang lain yang sekiranya tidak perlu mengaktifkan kembali SPP. Udah jelas berkali-kali ya disampaikan oleh Kang Deddy. Tapi ya namanya juga seorang haters ya kayak si Markodot, mau dijelasin kayak gimana dia tuh gak percaya. Dia itu bisanya ya bagaimana caranya Deddy Mulyadi terpojok kawan ya. Terpojok, ini siapa yang nyusulin, siapa yang mau yang nyaranin diaktifin lagi, malah Kang Deddy yang disalahin. Markodot ya. Oke kawan, itulah informasi dan video reaksi dari saya. Teman-teman jangan lupa untuk berikan saran ataupun juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Sekarang juga bantu share sebanyak-banyaknya dan klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupdate informasi terbaru soal Kang Deddy Mulyadi dan informasi menarik lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.